Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Muhajirin BLI dalam rangka mengaji, membahas hadis-hadis Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan akan sedikit banyak menambah khazanah wawasan kita, dalam hal ini khazanah Islam. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan beroleh syafaatnya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Kita butuh syafaat dari Rasulullah nanti pada hari di mana tidak ada syafaat lain kecuali syafaat darinya biiznillah, atas izin Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seorang istri lari daripada suaminya, seorang suami tak peduli lagi dengan istrinya. Hari di mana wa ummihi wa abi, seorang anak tak lagi minta tolong kedua orang tuanya karena kedua orang tua memang tak peduli lagi dengan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap jiwa manusia sibuk mengurus diri masing-masing. Tak sempat lagi mau perhatikan anak, tak sempat lagi mau berbakti kepada kedua orang tua. Maka di saat hari itu tiba, di saat hari itu datang, yang kita butuhkan adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut apa yang telah dibawa oleh Nabi kita, yakni ad-dinul Islam. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Kita ikut agama Islam ini, berdoa kita kepada Allah agar Allah tak matikan kita kecuali dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ad-dinul Islam. Kita tahu walau karihal kafirun, orang kafir tak suka dengan Islam. Walau karihal musyrikun, pelaku syirik tak suka dengan Islam. Karena sedikit banyak Islam ini mengganggu mata pencaharian mereka. Itu syirik bisnis yang sangat menjanjikan di gunung-gunung, Gunung Bromo, tah Gunung Kidul, tah gunung-gunung apa lagi, banyak orang di sana minta peruntungan biar jadi kaya dan seterusnya. Dan yang paling banyak meminta itu ya orang Islam. Dosa yang paling besar dan Allah tak akan ampuni, dosa apapun Allah akan ampuni, tapi tidak dengan dosa yang satu itu. Itulah dosa syirik. Apa arti syirik? Serikat. Apa arti serikat? Dua. Menduakan Allah. Kalau seorang perempuan tak suka diduakan, maka itu mewakili sifat Allah. Allah tak suka diduakan. Makanya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka walau karihal munafikun, orang munafik ternyata juga tidak suka dengan Islam. Mulai awal munculnya Islam sampai pun hari ini, orang munafik tidak suka dengan Islam. Kenapa umat Islam kalah dalam perang Uhud, padahal yang jadi panglima perangnya Nabi, tapi umat Islam kalah? Kenapa? Rahasia perang bocor. Oleh siapa? Seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, Nabi rapat, dia ikut rapat.
membahas strategi perang di masjid. Dia ikut rapat. Setuju, setuju. Wah, gini strategi kita, setuju, setuju. Tapi secara diam-diam dia mengabarkan kepada kafir Quraisy strategi baginda Rasulullah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dibaca oleh ahli strategi perang bernama Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Terbaca oleh Khalid bin Walid. Si ahli perang, strategi perang. Belum lagi si ahli diplomasi Amr bin As, sahabat Nabi juga. Dan itu digunakan untuk melawan Nabi sebelum dia masuk Islam. Nah, bocornya strategi perang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa? Karena dia seorang munafik, dia menggerogoti dari dalam. Sehingga di akhir hayatnya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, sampaikan kepada baginda Nabi kalau aku mati nanti, mohon kiranya sorban Nabi itu jadi kain kafanku. Luar biasa, daya rusaknya luar biasa. Setelah mati, setelah mau syakarat, ingat dia, mungkin serban Nabi bisa menyelamatkan saya gitu. Umar marah, ya Rasulullah, engkau tahu dialah yang membocorkan rahasia perang kita sehingga kita kalah perang Uhud. Kata Nabi, meskipun surbanku yang menjadi kain kafannya, itu tidak bisa menyelamatkan dia daripada siksa kubur ataupun azab neraka. Meskipun yang menjadi kain kafannya adalah surban baginda Rasulullah SAW. Walau karihal munafikun, meskipun orang munafik terus mencari cara bagaimana menghancurkan Islam dari atas, bawah, depan, samping kiri, samping kanan, mulai zaman Nabi sampai hari ini. Kalaupun tidak bisa mereka menghancurkan Islam, sampai hari ini tercatat hampir 1,8 atau 1,9 miliar orang Islam di seluruh dunia. Tapi paling tidak, meskipun orang Islam sekian miliar, KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tujuan mereka satu, paling tidak hidupnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya jauh dari nilai-nilai keislaman. Itu tujuan mereka. Kalau menghapuskan Islam mungkin tidak bisa, tapi kalau menjauhkan orang Islam dari ajaran-ajaran Islam sangat bisa. Siapa hari ini yang suka buka-bukaan di live TikTok, Instagram, Facebook? Orang Islam. Apa yang dijual? Aurat. Kalau yang dijual ceramah seperti ini, yang like 1, 2, 3 orang. Tapi kalau yang tak berbaju, itu pundi-pundi cuan hari ini. Yang melakukan itu namanya nama-nama Islam, orang Islam. Itu salah satu cara bagaimana mereka menghancurkan generasi Islam. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu, saudara, kaum muslimin muslimat, jamaah fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk kepada pembahasan terakhir, hadis yang ke-42. Hadis ke-42 ini adalah hadis yang terakhir dari kitab hadis Arba'in Nawawi ini, yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala. Siapa Anas ini? Ini sahabat Nabi, sigharus sahabat, artinya sahabat dari golongan anak-anak. Anas bin Malik, Malik bin Anas, dua orang yang berbeda. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi, kalau Malik bin Anas itu dari kalangan tabi'ut tabi'in. Bukan sahabat, bukan pula tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in. Jadi jarak Imam Malik, atau kita kenal dengan madhab Maliki, yang ada berkembang di Maroko, Tunisia, itu madhabnya mazhab Maliki, dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Kalau yang kita bahas ini Anas bin Malik, sahabat Nabi. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang diantarkan oleh ibunya
ke rumah Nabi untuk menjadi pembantu Nabi. Ini orang tua yang Ummu Sulaim nama maknya ini, orang tua yang mantap, yang hebat. Diantarkan untuk belajar agama bukan kepada ustadz tapi kepada sumbernya langsung Allah, Nabi Muhammad SAW. Selama 10 tahun dia menjadi khadim atau khadam kata orang Melayu, pembantu Nabi. Jadi Nabi itu Bapak dan Ibu dilayani oleh seorang anak remaja bernama Anas bin Malik selama 10 tahun. Jadi kalau untuk cari sendal, Nabi tak perlu mandi, cari sendal saya mana, tak? Sudah disiapkan semuanya. Kalau ingin berwudu, Nabi sudah disiapkan air oleh Anas bin Malik. Apakah diupah Anas bin Malik? Tidak. Tapi Nabi kemudian berdoa, ya Allah jadikanlah Anas bin Malik ini orang yang berlimpah rezekinya. Wah, sehingga di kemudian hari setelah Rasulullah meninggal, doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Maka terjadi hal yang luar biasa dalam usaha yang dirintis oleh Anas bin Malik. Orang lain kambingnya beranak setahun sekali, dia 2 kali. Wah, kurmanya berbuah lebat. Apa kata dia bercerita dengan kawan-kawannya? Ini adalah berkah doa Nabi dulu ketika aku menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu dia. Yang luar biasa emaknya, Pak. Tahu dia nih, ya Rasulullah butuh pembantu enggak? Oh, angkat air, nyiapkan sendal, atau kalau siwak hilang carikan siwak gitu. Rasulullah dengan senang hati menerima tawaran Ummu Sulaim, emak daripada itu. Makanya dampak lain yang besar yang diterima oleh Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini orang tua luar biasa nih. Orang tua sekarang kita baru saja selesai melaksanakan ibadah kurban, Pak, pengorbanan yang perlu kita pelajari ini. Kita pingin anak kita jadi orang hafiz, ya, hafiz Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, bacaan Al-Qurannya bagus, tapi guru ngajinya 25.000, Pak. Wah, 25.000 sebulan, 30.000, itu pun nunggak 2-3 bulan. Tapi kita pingin anak kita menjadi ahli Al-Quran. Kita antarkan ke ustaz-ustaz yang terbaik begitu. Nah, Ummu Sulaim ini paling tidak mengajarkan kita sebagai orang tua, antarkan anak-anak kita dan berikan pendidikan terbaik untuk anak kita. Itulah yang namanya pengorbanan hari ini, ya. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengorbankan Ismail. Kalau kita tarik dengan kondisi kekinian itu, Pak, makna menyembelih Ismail itu adalah kita mesti menyembelih kepemilikan kita terhadap dunia ini. Sanggupkah kita berkorban harta kita, tenaga, pikiran dan seterusnya? Ya. Bukan Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dalam bentuk fisik, bukan. Tapi secara tak langsung Allah ingin katakan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, Ismail itu memang anakmu tapi bukan milikmu. Gitu ya. Sama dengan harta kita hari ini. Jabatan, kan orang hari ini banyak yang takut hilang pekerjaan, takut hilang jabatan. Kepemilikan itulah yang harus kita korbankan, bahwasanya semuanya ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu sekelumit tentang Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, pelayan Nabi selama 10 tahun, wafat tahun 93 Hijriah. Di saat dia wafat, Imam Malik bin Anas lahir. Itu selisih umurnya. Dia wafat, Anas bin Malik wafat, Malik bin Anas lahir. Mereka tidak berjumpa. Jadi Imam Malik atau mazhab Maliki ini, pendiri mazhab Maliki ini tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Dia hanya berjumpa dengan kalangan tabi'in. Maka dia tidak dikategorikan sahabat, tidak pula dikategorikan tabi'in. Karena yang disebut dengan sahabat itu mereka yang hidup di zaman Nabi, berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Makanya kenapa Uwais Al-Qarni tidak dikategorikan sebagai sahabat, hanya sebagai tabi'in. Meskipun hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi satu lagi, tak pernah jumpa dengan Nabi. Jauh-jauh dari Yaman, izin ke maknya mau jumpa Nabi. Setelah melakukan perjalanan panjang, ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang keluar adalah Sayyidah Aisyah. Di mana Nabi? Nabi tak ada, sedang pergi. Titipkan salam kepada Nabi. Karena tak berjumpa Nabi, maka dia
dikategorikan sebagai tabi'in, bukan sahabat. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sahabat? Karena tidak mencukupi syarat. Yang pertama, dia memang jumpa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tak beriman kepada Nabi. Maka dia bukan sahabat. Anas bin Malik, sahabat Nabi. Malik bin Anas, pendiri atau pelopor mazhab Maliki. Ciri daripada mazhab Maliki ini, Bapak Ibu, pertama, tidak ada basmalah dalam Al-Fatihahnya. Seperti orang-orang di Maroko, dia langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ma-nya pendek. Itu salah satunya. Ma-nya pendek. Kalau kita kan Maliki panjang. Kemudian tidak bersedekap. Allahu Akbar, tak ada. Itu orang-orang Maroko. Itu mazhab Maliki. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik bin Anas, tapi guru dan murid berbeda pemahamannya. Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim, lengkap dengan Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, lahir tahun 93 di saat Anas bin Malik wafat. Lalu kemudian dia juga lah yang mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang terkenal namanya Muwatta Imam Malik. Hadis yang akan kita bahas ini, kata kuncinya adalah tentang doa dan ampunan. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti kalau redaksinya aku mendengar, berarti hadis ini hadis qauli, artinya Nabi ngomong, Nabi bicara. Tapi kalau redaksi hadisnya ra'aitu, aku melihat, maka berarti hadis ini fi'li, Nabi tak ngomong tapi Nabi berbuat. Nabi berbuat itu hadis. Nabi berjalan, ditengok oleh sahabat, oh Nabi berjalan seperti ini, itu hadisnya fi'li. Nabi tak ngomong, kalian kalau berjalan seperti aku ya, seperti ini. Tapi tidak, sahabat bilang ra'aitu, aku melihat Nabi berjalan seperti ini. Bagaimana Nabi berjalan, Pak? Nabi berjalan itu tatapannya fokus, tegas, tidak kelemer-kelemer. Kalau kita kan tak kelemer. Mana Pak Haji? Cari angin. Kalau Nabi enggak, seperti kalau dalam hadis itu disebutkan Nabi berjalan itu seperti dia berjalan ke sebuah turunan yang curam, laju, Pak. Nabi jalan itu laju. Begitu Nabi. Jadi Bapak, kalau kita ingin sunnah Nabi itu luas, banyak, bukan hanya janggut, ya, jenggot, Senin Kamis puasa, tapi cara berjalan pun ya kalau kita bisa meniru ya bagus, tidak bisa ya tidak masalah. Sunnah Nabi, cara berjalan Nabi, cara makan Nabi. Nabi kunyah 33 kali, hancur lumat makanan itu, sehingga sampai ke perut, beban ginjal, beban lambung, asam lambung tak berat, Pak. Nabi kunyah 33, sedikit aja keluar asam lambung tuh udah hancur. Kalau kita kadang-kadang kunyah lebih kurang telan, apalagi makan bersama, tengok kawan ini congok-congok nih, makan coba. 2-3 kali telan, 2-3 kali telan. Apalagi daging, Pak. Daging itu kan prosesnya lama di dalam lambung itu, dalam perut kita. Bisa berjam-jam. Ada yang mengatakan hampir 10 jam baru bisa diproses dihancurkan dengan baik oleh zat asam lambung kita. Sementara kita makan lebih kurang telan karena gigi tak ada, kan lebih kurang telan. Jadi sumber penyakit. Kenapa Nabi tak pernah sakit, Pak? Makannya saja dikunyah 33 kali. Nabi di dalam riwayat kan kita mendengar Nabi sakit tak pernah, kecuali di akhir hayatnya. Di akhir hayat menjadi asbab saja. Oh, kenapa Nabi meninggal? Apa sebabnya? Sakit, demam. Itulah dia. Ada sebab lain karena Nabi diracun oleh seorang perempuan. Itu dia. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa dan ampun. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, redaksinya qala Allah taala. Berarti hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, artinya Nabi meriwayatkan langsung kepada Allah, tapi bukan bagian dari ayat Al-Qur'an, namanya hadis qudsi.
Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, itulah dia hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibni Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya ma da'autani, innaka ma da'autani, sesungguhnya selagi engkau meminta, wa rajautani, dan berharap kepadaku, meminta kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, ya, maka akan aku ampuni ala makana minka, ya, atas dosa yang pernah kalian kerjakan, wala ubali, dan aku tidak peduli, gitu. Jadi sederhananya seperti ini, Pak. Ini lafaz yang pertama ini. Wahai anak Adam, kita semua, ketika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, harap dan doa untuk apa? Ghafartu laka, maka akan aku ampuni dosa. Wala ubali, aku tak peduli. Allah tak peduli sebanyak apapun dosa kita, tapi kita mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian berharap kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Di kata kuncinya kita berdoa lalu berharap. Allah itu senang, Pak, senang ketika kita bertobat. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat, dalam riwayat dijelaskan bahwasanya ketika seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, maka Allah mendiamkan itu, lalu kemudian dia kecewa dengan kita. Tapi ketika kita bertobat, memohon ampun kepada Allah, Allah umumkan itu. Jadi ada seorang misalnya Pak Haji, ketika melakukan dosa, Allah kecewa, gitu kan? Tapi ketika kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, Allah umumkan itu kepada seluruh makhluknya, kepada malaikat-malaikat. Wahai malaikat, tengok tuh, hambaku sujud kepadaku, minta ampun. Itu diumumkan. Begitulah sayangnya Allah, Pak. Kalau kita kaji lebih dalam makna Rahman, Rahim, Maha Rahimnya Allah, Maha Rahman Allah. Memang kita ini manusia yang degil, Pak. Allah sayang dengan kita. Ketika kita lakukan maksiat dalam sebuah tempat yang menurut kita tidak ada orang yang melihatnya, tapi dari celah-celah kecil Allah alirkan udara untuk kita bernapas, Pak. Meskipun kita sedang menyekutukannya, meskipun kita sedang bermaksiat kepadanya, tapi Allah alirkan udara itu dari celah-celah itu tetap bernapas. Nah, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Nah, lalu warajautani, engkau berharap kepadaku. Yang pertama tadi da'autani, kita berdoa, ya Allah, Allah maghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kita bermohon, berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita. Kita ini, Pak, pantang keluar kejap buat dosa. Bahkan dalam sholat pun kita bisa berbuat dosa, Pak. Makanya ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa kata-kata yang pertama keluar dari mulut kita, lisan kita? Astagfirullahaladzim. Tak ada orang salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, tak ada, Pak. Tapi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Lalu kita berzikir, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa kita minta ampun? Bahkan kita selesai sholat, kita baru selesai sholat, tapi yang kita kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah astagfirullah, ampunilah saya ya Allah. Karena kita ini al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Ketika sholat saja kita lupa dengan Allah. Ketika sholat lupa dengan Allah. Lupa rakaat, terbayang-bayang entah apalah, padahal itulah waktu kita berkomunikasi, berhadapan langsung dengan Allah, tapi kita lupa kita bicara dengan Allah. Maka para ulama mengajarkan kita bagaimana menghadirkan kekhusyuan itu untuk meminimalisir ketidakfokusan kita ketika kita berhadap kepada Allah. Itu usahakan kita mengerti apa yang kita baca.
Alhamdulillahirabbil alamin, sambil kita terjemahkan dalam hati itu untuk meminimalisir kesalahan kita lalai mengingat Allah. Kita sedang mengingat Allah tapi kita lupa kalau kita sedang mengingat Allah. Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hati kita. Itu cara bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan itu, meminimalisir agar kita tidak terlalu jauh lalai dalam salat. Kita mengingat Allah tapi kita justru lupa dengan Allah ketika salat itu. Jadi tak boleh kita putus harapan, ya. Allah katakan, berdoa kepadaku, berharaplah kepadaku. Maka itu kita sebagai manusia yang lemah, kita sadar itu, Pak. Makanya kenapa ketika kita membaca surah Yasin di ayat yang ke-65 kalau saya tak salah, itu kita ulang 3 kali, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kenapa mesti diulang 3 kali? Karena itu ayat pengharapan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, selamat, qaulam mir rabb, perkataan dari Allah. Ketika nanti kita dah selesai di proses amal baik, amal buruk, lalu kemudian Allah ucapkan itu, selamat ya. Selamat kemana? Menuju ke surga. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan ucapan selamat dan kita masuk ke surga. Itu kita ulang berkali-kali. Salamun, ya Allah, nanti kalimat inilah yang kami harapkan Engkau ucapkan kepada kami. Nah, Nabi juga ketika Isra Mi'raj, Allah ucapkan itu, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah berikan ucapan selamat kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak menginginkan sendiri. Itu Nabi kita itu penyayang dengan kita. Kita saja yang terlalu durhaka kepada Nabi kita. Nabi sayang dulu, belum ada kita lagi. Assalamu alaika ayuhan nabi, kata Allah, selamat engkau wahai Muhammad Nabi. Nabi tak jawab assalamu alayya, tidak, assalamu alaina, keselamatan untuk saya, untuk umat saya, wa ala ibadillahi salihin, untuk hamba-hambamu yang saleh. Nabi tak makan sendiri. Maka ketika sahabat bertanya, ini tentang sayangnya Nabi kepada kita. Sahabat bertanya, siapakah orang yang paling baik itu Rasulullah? Orang yang paling baik bukan kalian, kata Nabi. Siapa? Mereka yang hidup ribuan tahun setelah aku, mereka tak pernah melihat aku, tak pernah berbicara dengan aku, tapi mereka selalu mendoakan untukku, membaca sholawat untuk, itulah dia. Siapa dia? Kita. Tapi kita hari ini mendengar nama Nabi Muhammad disebut, diam, tak ada perasaan apa-apa. Padahal al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Umatku yang paling pelit bukan tak mau sedekah, mereka yang ketika mendengar namaku tapi tak mau bersolawat kepadaku. Itu umat yang pelit itu. Ketika Nabi sakaratul maut, Nabi curhat kepada malaikat Israel, wahai Israel, seperti inikah rasanya sakit sakaratul maut? Menangis malaikat Israel. Betul wahai Rasulullah, kalau seperti inilah sakitnya umatku tak kuat. Timpakan semua sakit sakaratul maut kepadaku, jangan umatku merasakan sakit sakaratul maut. Itu baginda Nabi itu sayang dengan kita, Pak. Bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kalian, kata Allah, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku tak peduli. Sebanyak apapun dosa kalian, aku tak peduli. Karena Allah berbeda dengan kita, Pak. Kita sebagai seorang manusia, ada orang buat salah dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita, entah istri, entah anak kita, lalu minta maaf dengan kita. Apa kata-kata keluar dari mulut kita? Minta maaf terus. Nanti buat lagi, nanti buat lagi. Nah, kan saya sering seperti itu ke anak saya, Pak. Maaf ya, Bi. Maaf terus. Nanti buat lagi, nanti buat lagi. Itu kita manusia. Kalau Allah, dia tidak bilang, minta maaf terus, tidak. Tapi yang Allah katakan kepada kita, kamu mau enggak kembali kepadaku? Mau enggak minta maaf kepadaku? Bukan capek, minta maaf terus. Enggak seperti itu Allah. Kembali padaku, aku maafkan. Tapi kadang-kadang gengsi tinggi, apa segala macam, tak hamu, hanya sekedar mengangkat tangan, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat di kalimat berikutnya, ya ibni Adam, wahai anak Adam,
lau balagat, seandainya sampai, dzunubuka, dosa-dosamu, ananas sama, setinggi langit. Seandainya dosamu setinggi langit, summastaghfartani, kemudian kalian minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku pun akan mengampuninya. Jadi meskipun dosa kita setinggi langit, banyak dosa kita. Kan pernah kita mendengarkan tentang taubatnya seorang pembunuh. Nabi SAW jelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bercerita dengan kawan-kawannya, dulu ada seorang pembunuh 99 orang. Tadi. Ini tentang taubat. Lalu datang kepada seorang rahib, wahai Pak Rahib, saya dah bunuh 99 orang, dosa saya dah banyak. Apakah Allah akan ampuni dosa saya? Apa kata rahib ini tadi? Oh, kamu kejam, manusia durjana, neraka jahanam tempatmu, tak ada ampunan untukmu. Merasa dirinya dah tak ada guna hidup, masuk neraka, ya udah sekalian aja bunuh. Apa guna lagi? Dibunuhnya rahib ini tadi, genaplah 100 orang. Lalu kemudian dia datang kepada seorang ulama, syekh, ustadz, Pak Ustadz, saya dah bunuh 99 plus 1 orang yang saya tanya terakhir tadi. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri saya, lalu memohon ampun kepada Allah? Apakah Allah terima taubat saya? Oh, jelaslah, kata si ustadz ini tadi, ulama ini tadi, seandainya dosamu setinggi langit, maka rahmat Allah jauh lebih besar daripada itu, ampunan Allah jauh lebih luas daripada itu. Dosamu sebanyak apa, Allah lebih Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ada syaratnya, itulah taubat. Bagaimana apa yang harus saya lakukan? Kata si ulama ini tadi, kamu harus hijrah dari tempat ini. Salah satu cara kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah meninggalkan tempat yang tak baik, Pak. Kalau kita tinggal di lingkungan, mohon maaf, orang-orang pemabuk, penjudi, sedikit banyak terpengaruh kita. Yang pertama, rahmat Allah jauh dari situ. Maka kita carilah anak kita sedikit banyak akan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk tersebut. Maka hijrah terbagi dua, hijrah makani, hijrah maknawi. Hijrah makani artinya hijrah makan itu artinya tempat kita tak bagus, semua orang pencuri, semua orang perampok. Abu Dzar Al-Ghifari, kampungnya kampung begal. Dia hijrah dari kampungnya, belajar Islam atas hidayah Allah, jadi Islam yang sejati dia. Apa kata dia kepada Nabi? Saya akan Islamkan kampung saya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari, pindah dari kampung halamannya karena kampungnya rata-rata pekerjaannya pencuri. Masuk Islam, lalu diislamkanlah satu kampung. Itu Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu seorang sahabat Nabi yang awal mula masuk Islam. Lalu si Ustadz menyarankan, kamu harus meninggalkan tempat ini kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih baik dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Pergi dia, Pak. Tapi ternyata di tengah perjalanan meninggal dunia. Malaikat bingung. Dalam hadis itu dijelaskan, malaikat bingung, ini neraka atau surga, diterima atau tidak. Lalu oleh malaikat diukur jarak, mana yang lebih jauh meninggalkan dosanya, kampungnya, atau lebih belum terlalu jauh, artinya lebih jauh kepada dia ke arah kebaikan. Ternyata setelah diukur jaraknya selisih sedikit, artinya dia dah berjalan meninggalkan kampung halaman yang tak baik tadi, ya katakanlah 60%, 40% lagi sampai. 10% inilah menyelamatkan dia. Allah terima taubatnya. Nah, apalagi kita ya yang berbohong, menipu, berdosa, tidak berzalim terhadap diri sendiri, itu dosa. Apalagi zalim terhadap orang lain. Seandainya dosamu setinggi langit, ananas sama, setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni. Ya ibni Adam, wahai ibni Adam, kata Allah,
innaka law ataitani, sesungguhnya seandainya engkau mendatangiku, biqurabil ardi, dalam keadaan sepenuh bumi, ya, sepenuh bumi itu engkau datang kepadaku dengan keadaan dosa sebanyak bumi, ya, khotoya, kesalahan seberat bumi, thumma laqitani, kemudian engkau mendatangiku, la tusyriku bi syai'an, dan tidak pula menyekutukan aku dengan sesuatu, la ataituka, maka aku akan mendatangimu, biqurabiha maghfiratan, dengan sepenuh bumi pengampunan. Nah, syaratnya tetap Pak, jangan berlaku syirik, jangan menduakan Allah, jangan percaya kepada hal-hal yang mohon maaf, kekuatan-kekuatan magic, cincin, batu akik dan seterusnya. Kalau kita melihat vlog-vlog hari ini yang ada di Saudi Arabia, orang naik haji bawa atau umrah bawa anak bayi pakai gelang-gelang apa namanya itu, benang, itu dengan syekh-syekh sana sekarang lebih arif dan bijaksana. Kalau dulu dimarah, tak boleh, ini syirik. Sekarang enggak, masya Allah cantiknya, dari mana, min Indonesia, diguntingnya, kasih coklat. Lebih dakwahnya lebih arif bijaksana sekarang, alhamdulillah. Dia tidak bilang oh ini syirik menyekutukan Allah. Kalau dulu seperti itu, tapi sekarang dah luar biasa arif dan bijaksana. Masya Allah, dari mana nak? Dari Indonesia. Ini apa ini? Saya potong ya, kasih coklat. Itu syirik yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi itu adalah hal-hal yang berbau syirik. Dosa sebanyak apapun, setinggi apapun, seberat apapun dosa, akan Allah ampuni, karena Allah katakan wala ubali, aku tak peduli dosa kalian sebanyak apa, tapi minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat yang terang dijelaskan sampai dikucilkan. Nabi bilang jangan ngomong sama dia karena melakukan dosa. Siapa dia? Namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Wah, dalam perang Badar dia ikut, berbaiat kepada Nabi, baiat Aqabah dia ikut, imannya kuat. Tapi begitu Nabi panggil untuk ikut dalam perang Tabuk, dia tak ikut, dan itu dosa. Wah, karena jihad itu wajib. Inilah jihad itu. Dia tak ikut. Tak ikutnya bukan karena sakit, bukan, tak mau aja Pak. Tak ada uzur dia. Nabi itu kan bukan ikut perang. Sakit, ada orang tua, jangan. Ini Ka'ab bin Malik sakit tidak, kendala tak ada, badan sehat, flu tak ada semua, cuman tak mau. Itu berdosa, tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terakhir Pak, perang terakhir yang Nabi pimpin. Setelah itu Nabi tidak lagi pernah. Perang Tabuk ini bunyinya besar, tapi peperangan itu sebetulnya tidak terjadi cincang-cincang apa segala macam, tidak. Hanya Nabi utus 30.000 orang Islam untuk melawan orang Romawi di Syam. Di Syam itu sekarang Palestina, Syria, Lebanon, itu negeri-negeri Syam Pak. Dikuasai orang Romawi dulu. Nabi kirim dari Madinah 30.000, di tengah jalan 1.001 orang, hampir 1.000 orang mengundurkan diri. Ini munafik. Orang munafik mengundurkan diri, alasannya panas. Karena pas waktu perang Tabuk itu memang panas, 50 derajat Celcius panas. Kekurangan air minum tak ada, perbekalan perang kurang. Ini datang orang-orang yang luar biasa ini, berimpak di kala senang dan susah. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, semuanya harta saya semua. Pertama Utsman dulu, ya Rasulullah 25 harta saya untuk logistik perang. Umar bilang aku 50. Datang Abu Bakar, aku semua ya Rasulullah. Apa untuk engkau lagi? Tak apa, cukup Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu Pak, tak ada yang bisa melawan Pak imannya. Lalu kemudian berangkatlah 30.000 orang Islam ini tadi ke perbatasan dengan Syam, Madinah Syam. Lalu kemudian ternyata orang Romawi sudah lari, ketakutan. Kenapa? Jaraknya 700 kilo, mereka jalan kaki, naik unta giliran naik. Keberanian orang Islam jalan kaki 700 kilo aja membuat nyali orang Romawi ciut. Gila kojo.
berani mati orang ini. Mereka cari mati ini. Maka kalau perang lawan mereka tak akan menang, kabur. Nah, itu perang Tabuk. Dari perang inilah kemudian terbongkar orang-orang munafik di Madinah itu. Ketahuan mereka buat masjid. Nabi pimpin perang. Ketika Nabi tak ada, mereka bikin masjid. Padahal Masjid Kuba sudah ada. Masjid Nabawi sudah ada. Dibuat masjid, nama masjidnya Masjid Diror. Boleh nanti searching di internet Masjid Diror. Diror itu artinya masjid yang membawa mudarat. Nabi memberi nama itu. Ternyata dalam masjid itu bapak-bapak dikumpulkan, ibu-ibu dikumpulkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Islam itu begini. Setelah Nabi pulang dari perang Tabuk membawa kemenangan, masjid ini dibakar oleh Nabi. Itu Masjid Diror. Muncullah ketahuanlah orang-orang munafik di Madinah itu. Lalu Ka'ab bin Malik ini dicap orang yang tidak ikut perintah Nabi. Kenapa? Tidak ikut perang. Itu dosa. Tak ada uzur, berdosa dia. Lalu ini tentang taubatnya Ka'ab bin Malik oleh Nabi. Kalian tidak ada yang boleh bicara dengan Ka'ab bin Malik. 50 hari lamanya. Bayangkan Pak, tak ada orang mau bicara dengan dia. 50 hari. Tolong, ayo bicara dengan aku. Ayo bicara dengan saya. Nabi melarang. Tolong saya. Akhirnya Ka'ab bin Malik frustasi karena Nabi menyuruh jangan bicara dengan Ka'ab bin Malik. 50 hari lamanya. Di hari yang ke-50 ya, turun ayat surah At-Taubah ayat 118 bahwasanya Ka'ab bin Malik diterima taubatnya. Tuh bayangkan Pak, memang langsung dihukum di dunia berbuat dosa, tak ikut perang. Itu dia. Ada lagi kisah Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini siapa? Pembunuh Hamzah dalam perang Uhud. Itu namanya Wahsy. Langsung dihukum juga karena berbuat dosa, dihukum. Begitu masuk Islam. Jadi Wahsy ini kan budak daripada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini punya anak namanya Hindun bin Utbah. Hindun ini marah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena dalam perang Badar itu Utbah bin Rabi'ah itu ketika adu tanding kalah, dibunuh. Kan adu tanding. Kalau dulu perangnya kan adu tanding, maju dulu satu-satu. Jadi Utbah bin Rabi'ah berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ting mati Utbah bin Rabi'ah. Hindun marah. Kenapa? Ayahnya mati di tangan Hamzah. Aku bersumpah kalau dapat satu momentum nanti engkau mati, ku makan jantung dan hatimu, kata Hindun. Lalu kemudian kesempatan itu datang dalam perang Uhud, dipanggilnya budak bernama Wahsy bin Harb. Wahsy, sini. Kalau kau bisa bunuh Hamzah, satu, aku merdekakan engkau, aku pakaikan engkau imamah kehormatan. Tandanya bukan budak lagi tapi dah orang besar. Kamu duduk boleh dengan pembesar-pembesar Quraisy. Wahsy mendengar itu semangat. Dia memang ahli tombak, Pak. Dari jauh, dan itu pun dari jauh. Dari jauh, dari belakang pula, bukan dari depan. Kalau dari depan, ya karena keilmuan bela diri Hamzah tak perlu dilakukan. Karena dari belakang jebol perutnya. Meninggal dunia Hamzah, lalu kemudian Hindun menepati janjinya. Dirobek, diambil jantung, dikunyah, bukan dimakan, hanya dikunyah, saking marahnya. Pembalasan dendam terhadap ayahku Utbah bin Rabi'ah. Nah, lalu kemudian si Wahsy ini masuk Islam, Pak. Hidayah, dapat hidayah, masuk Islam. Dia banyak mengikut peperangan. Lalu dia minta maaf kepada Nabi. Ya Rasulullah, perkenalkan aku Wahsy bin Harb, aku masuk Islam. Kata Nabi, kamu yang bunuh pamanku ya? Manusiawi ya, kamu yang bunuh pamanku ya, yang namanya Hamzah. Ya Rasulullah, aku yang bunuh. Oh ya. Kalau bisa jangan menampakkan wajahmu ke depan wajahku ya. Artinya kalau bisa kamu jauhlah dari aku. Karena ketika aku melihatmu, aku bukan melihat Wahsy,
tapi terbayang di pelupuk mataku pamanku yang paling pembela bernama Hamzah. Aku nampak engkau, terbayang Hamzah. Kalau bisa jauh ya. Mendengar kata Nabi, kalau bisa jauh dari aku ya, sedih Wasi. Sedih, tak guna aku hidup. Aku dulu dibenci oleh orang kafir Quraisy karena aku budak. Lalu ketika Nabi Muhammad, aku masuk Islam berjumpa dengan Nabi Muhammad pun tak ingin melihatku. Jadi orang ketika melihat aku bukanlah seorang pembunuh Musailamah, karena Musailamah nabi palsu mati di tangan dia, Pak. Di zaman Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Dia yang bunuh. Tapi prestasi dia membunuh daripada Musailamah Al-Kadzab ini tidak dikenang orang pada waktu itu. Orang hanya mengucap, itu Wasi, pembunuh paman Nabi, bukan pembunuh Musailamah. Makin kesal dia. Tapi ternyata dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam, Hindun itu pun di akhir Fathu Mekah. Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah. Tak ada orang lain lagi yang ada di Mekah itu kecuali mereka-mereka yang tinggal sedikit komunitas mereka, termasuklah Hindun bin Utbah dan suaminya Muawiyah, Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ini suami daripada Hindun. Dari pernikahan mereka lahir anak namanya Muawiyah. Muawiyah inilah yang kita pelajari dulu di MTS, SMP, dasar terbentuknya dinasti Umayyah. Anak orang jahat dulu namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah inilah kemudian yang besar peranannya dalam peradaban Islam, meskipun ada sedikit kontroversi. Kemudian dia berlawan dengan Sayyidina Ali, berlawan pula dengan dinasti Abbasiyah dan seterusnya. Itulah. Tapi kita tidak bisa menafikan apa yang disebutkan oleh Nabi, bahwasanya generasi terbaik itu adalah generasiku, para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Walaupun mereka bercokol, berkelahi, berebut kekuasaan, tapi Nabi tetap sebutkan mereka generasi terbaik. Kenapa? Dari mereka lah kita bisa mengenal Islam hari ini. Bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu dinasti Umayyah yang kemudian melebarkan Islam itu sampai ke Konstantinopel, Turki hari ini, itu berkat perjuangan mereka juga. Bahkan sampailah ke Indonesia. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tentang dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab pun yang dulu sangat membenci Nabi, ingin membunuh Nabi, ternyata orang yang membenci dan ingin membunuh Nabi pun hari ini kuburnya di samping Nabi. Itu dah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu paling tak suka dengan Nabi, Pak, ingin membunuh Nabi, karena Nabi ini katanya mengacau balaukan tradisi yang ada di Mekah. Tapi ketika melihat Nabi SAW masuk Islam, menjadi pembela Islam, tapi dia tetap kalah dengan adiknya namanya Zaid bin Khattab. Adiknya lebih dulu masuk Islam, lebih dulu syahid dalam Islam, sehingga dia pernah katakan, orang yang aku cemburu dalam dunia ini adalah adikku Zaid bin Khattab. Apa kata adiknya? Aku tak perlu izin engkau untuk masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab pun dulu pernah melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar. Lalu kemudian ketika dia masuk Islam, berkat doa Nabi, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham Abu Jahal. Doa Nabi dikabulkan Allah, Umar pun masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, di sini tonggak awal, karena Nabi dakwah diam-diam 3 tahun dia Islam seperti ini, Islam seperti ini, Islam. Tapi kalau Umar dia tidak mau. Ini kan kebenaran. Kenapa mesti diam-diam? Dengan pedang terhunus ketuk ke rumah Utbah bin Rabi'ah. Utbah, dulu kita kawan, ketahuilah sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Datang ke Abu Jahal, datang ke Abu Lahab, aku sudah Islam, aku sudah Islam. Begitu. Pelajaran berharga dari Umar itu, jangan pernah ragu dengan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu
meskipun pahit terdengar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini penyemangat kita bahwasanya jangan segan-segan malu kita memohon ampun kepada Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lallahu afrahu bitaubati, sungguh Allah sangat senang dengan taubat abdihi, hambanya, min ahadikum bidallatihi, ya, dengan kesalahan kalian semua, law wajadaha, sehingga dia kembali menemukan barangnya yang hilang. Lalu kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, laula annakum tuznibuna, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yuznibun, yang banyak dosa, fayaghfiru lahum, kemudian Allah ampuni mereka. Itu menggambarkan Allah itu senang ketika kita bertobat. Allah itu senang ketika kita beristighfar. Seandainya kita tidak ada buat dosa di dunia ini, dalam hadis ini dikatakan Allah akan buat makhluk lain yang banyak dosa, lalu Allah akan ampuni dosa mereka. Itu sayangnya Allah. Jadi cepatlah ucap astaghfirullahal azim ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Inallah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.